Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyaumin 'adzim. Liyaumin 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilahana ilahana ajzilana a'ta'ana ilahana ilahana ajzilana a'ta'ana waghfir lana dhunubana washrah lana sudurana waghfir lana dhunubana washrah lana sudurana
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadin abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallam wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Terima kasih kepada Saudara Salim yang telah mengawali program acara Lembaran Hikmah ini dengan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga program acara ini dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Dan terima kasih juga kepada Rebana Al-Mujahidin yang selalu setia mengiringi program acara Lembaran Hikmah dari awal sampai ke episode ini. Dan juga terima kasih kepada saudara teman-teman LDK Stein dan EKM STIM Widya Pratama yang sudah ikut serta meramaikan kegiatan program acara ini. Gimana ini kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Kita juga berturut duka cita kepada saudara-saudara kita yang di Indonesia yang terkena beberapa musibah yang terjadi di Indonesia. Semoga diberi ketabahan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas sebuah tema qanaah dan tasamuh. Dan sebelum membahas tema kali ini kita akan melihat break. Ilahana Ilahana ajzil lana atana Ilahana Ilahana ajzil lana atana waghfir lana dhunubana washrah lana sudurana waghfir lana dhunubana washrah lana Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV.
Saksikan WPI TV hanya di wpitv.timik.wp.ac.id. WPI TV, Timik, wp.it.id. WPI TV. WPI TV. Bring the world into you. Bring the world into you. Hai guys, ini aku Fatir. Jangan lupa nonton WPI TV terus di wpitv.stimik-wp.ac.id. Oke, jangan lupa ya. WPI TV brings the world into you. ظاهر دين المؤيد بدور النبي أحمد نبي محمد ذلك فضل من الله ظاهر دين المؤيد بدور النبي أحمد يا هلا نبي محمد ذلك فضل من الله ذلك فضل من Oke pemirsa, kembali lagi di program acara Lembaran Hikmah yang bisa Anda saksikan di wpitv.stimik.dswp.ac.id. Di samping saya sudah ada Ustadz Fahmi Hidayat yang nantinya akan menjelaskan tema kita kali ini yang bertemakan qanaah dan tasamuh. Gimana Ustadz kabarnya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz ya. Kita kali ini akan membahas sebuah tema qanaah dan tasamuh Ustadz. Iya. Qanaah sendiri kan berarti kita menerima keadaan kita menerima dengan cukup enggak lebih gitu Ustadz ya. Iya. Terus kalau toleransi itu berarti kita tasamuh itu berarti kita bertoleransi terhadap sesama Ustadz. Iya. Oke pemirsa, kita langsung saja menyimak apa arti dari qanaah dan tasamuh yang akan disampaikan oleh Ustadz Hidayat, Fahmi Hidayat. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholawat wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan ini kita semua masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam acara lembaran hikmah. Di mana hari ini kita akan membahas tentang tasamuh dan qanaah. Tema ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena tasamuh dan qanaah ini ibarat kata itu satu paket. Tidak bisa dilepaskan. Kalau kita bicara qanaah, pasti akan ada tasamuh. Kalau kita bicara masalah tasamuh, itu juga mungkin akan ada yang namanya unsur qanaah itu tadi. Nah, tasamuh dan qanaah ini adalah bagian daripada syariat yang sudah Allah dan Rasulnya bentuk untuk mengatur umat manusia ini. Secara garis besar, pada umumnya syariat ini dibagi menjadi dua jenis. Satu ubudiyah, satu lagi muamalah. Ubudiyah adalah mengatur seluruh makhluk Allah untuk dalam hal berurusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ubudiyah. Kalau muamalah adalah peraturan yang Allah buat untuk mengatur kehidupan sesama makhluk Allah. Jadi muamalah itu tidak hanya mengatur kehidupan antar sesama manusia, hewan, manusia dengan tumbuhan. Seluruh alam ini termasuk halal muamalah. Gitu. Dan tasamuh dan qanaah ini masuk dalam ranah muamalah. Itu memang Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya Muhammad SAW menyusun sebuah peraturan hidup ya antar sesama makhluk Allah, atau dalam muamalah itu dirumuskan lagi lebih menjurus kepada yang namanya tasamuh dan qanaah. Nah, maka dari itu kalau kita sudah tahu di mana sih letak posisi tasamuh dan qanaah ini, yaitu berada di muamalah, maka untuk lebih jelasnya lagi, untuk nanti kita bisa lebih memahami akan arti tasamuh dan qanaah, kita langkah lebih baiknya lagi kalau kita bahas dulu muamalah dan ubudiyah itu bagaimana hubungannya. Jamaah sekalian, muamalah dan ibadah itu tidak boleh dicampur-campur, tidak boleh absyur, harus jelas ketentuannya. Karena ketika perkara muamalah diserempetkan ke ibadah atau ibadah diserempetkan ke muamalah, itu maka tidak akan terjadi keseimbangan. Yang memang ada ibadah yang sekaligus muamalah menjadi satu. Mungkin itu dinamakan ibadah hori makhdah. Kalau murni ibadah, ya ibadah makhdah. Ya, tapi untuk lebih jelasnya, muamalah mengatur hidup sama manusia harus bisa dibedakan dengan ibadah. Ketika muamalah itu disangkut pautkan dengan ibadah, misal muamalah hubungan antar manusia. Manusia kalau mau meminta kepada Allah, berdoa, itu namanya ibadah. Dan ketika manusia meminta tolong ataupun berhubungan sama manusia, itu namanya muamalah. Tapi ketika perkara yang seharusnya muamalah kok diserempetkan kepada ubudiyah, maka ini akan menjadi sesuatu yang tidak benar. Gitu. Nah, juga sama. Ketika muamalah ini tidak dijalankan dengan benar, maka yang terjadi adalah akan ketidakbaikan hubungan. Artinya ketidak ada harmonisan dalam berhubungan antar manusia. Maka dari itu mematuhi baik itu perkara muamalah maupun perkara ibadah itu adalah suatu ketentuan yang wajib bagi setiap umat muslim yang dia mentaati Allah dan Rasulnya. Itu. Nah, untuk membahas masalah qanaah sendiri dan juga tasamuh, sebagaimana saya tadi dikatakan itu sudah satu paket dan tidak bisa dipisah-pisahkan, gitu. Ya. Yang dimana bisa diartikan arti tasamuh itu adalah tenggang rasa. Gitu. Tenggang rasa, sedangkan qanaah adalah artinya menerima. Itu secara singkatnya bahasa. Nah, di mana kita bisa menempatkan tasamuh dan qanaah ini? Baik tasamuh maupun qanaah ini bisa ditempatkan di mana-mana. Dalam hal berdakwah, kita harus ada namanya tasamuh dan qanaah. Dalam hal berhubungan sesama manusia, baik itu dalam lingkup pertemanan, keluarga, bisnis, dan lain sebagainya, harus ada namanya tasamuh dan qanaah. Agar itu apa tadi? Yang namanya hubungan itu biar harmonis. Gitu. Ketika kita sedang bermuamalah misalnya, kita akan bertemu dengan berbagai macam orang, berbagai macam karakter, dan berbagai macam mata. Apabila kita tidak memiliki rasa tasamuh dan qanaah, ya, artinya kita tidak akan bisa berhubungan baik dengan orang-orang yang bermacam-macam itu, yang tentunya jelas berbeda dengan diri kita. Gitu. Kita ambil salah satu hubungan antara qanaah dan tasamuh.
Tadi saya sudah bilang kalau kita mau bisa qanaah harus ada namanya tasamuh. Qanaah, menerima dengan ikhlas apa yang terjadi, ya. Sebagaimana contohnya yang sering ustadz-ustadz kita ataupun kiai-kiai kita, habaib sekalian yang contohkan adalah qanaah dalam masalah hal berumah tangga, yaitu di mana seorang istri ketika diberikan nafkah suami, apapun hasilnya, seberapapun besarnya, harus ada namanya qanaah. Kita kan sering seperti itu. Nah, agar kita bisa menerima harus ada apa di situ? Di situ kita tetap harus yang ada namanya tasamuh, tenggang rasa, memaklumi lah bahasanya. Oh iya, memang suami saya bisanya seperti ini, bisa memberikan nafkah saya seperti ini. Itu kan artinya kita masuk dalam tasamuh, mentoleransi. Ya udahlah, enggak apa-apa. Itulah suami saya, penghasilannya seperti itu. Nah, maka dengan kita bisa bertasamuh itulah kita bisa berqanaah. Tapi kalau kita tidak punya rasa tasamuh, ya tidak bisa memberikan tenggang rasa, maka qanaah itu tidak akan muncul. Gitu. Maka tema kali ini sangat baik sekali, yaitu antara qanaah dan tasamuh. Nah, mungkin untuk lanjutnya memperdalam tentang tasamuh dan qanaah akan kita bahas selanjutnya. Oke pemirsa, kita akan break dulu. Kita akan melihat iklan-iklan sebagai berikut. Tetap jangan kemana-mana, tetap di Lembaran Hikmah. Nurul Huda wafana bihusnihi ahyana wa bilqa hayana Hi Maulana Nurul Huda Wafa. Oh, her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day.
النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل ما صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل ما صلى عليه النبي يا حاضرين علموا الملياكين النبي يا حاضرين علموا الملياكين أن رب العالمين أفرد صلى عليه أن رب العالمين أفرد صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه كل ما صلى عليه. Oke pemirsa, kembali lagi di program acara Lembaran Hikmah. Segmen sebelumnya kan sudah membahas tentang apa itu arti qanaah dan tasamuh, dan juga qanaah dan tasamuh itu saling Berkaitan. berkesinambungan, tidak terpisahkan. Dan kali ini akan dibahas lebih dalam lagi tentang arti qanaah dan tasamuh oleh Ustadz Fahmi. Ya, baik. Tadi sebagaimana dijelaskan bahwa ketika seorang itu melaksanakan dengan baik gitu, aturan-aturan Allah, maka akan menjadi kebaikan. Dan ketika aturan-aturan itu diindahkan, maka akan jadi sebuah keburukan. Maka pada kali ini, di segmen ini kita akan bahas tentang bagaimana dampak baiknya ketika kita mengamalkan aturan yang namanya tasamuh dan qanaah ini, dan betapa mengerikannya ketika kita mengindahkan qanaah dan tasamuh. Tadi sebagaimana contoh pada umumnya tentang qanaah dan tasamuh dalam kehidupan berumah tangga. Ketika seorang istri tidak mengindahkan akhlak qanaah terhadap suaminya, dan juga seorang suami tidak memiliki rasa tasamuh terhadap istrinya, maka yang terjadi adalah akan terjadi kekacauan ataupun keributan dalam rumah tangga. Seperti contohnya ketika istri tidak mempunyai rasa qanaah terhadap pemberian suami, istri akan bentrok, ya, protes. Kenapa hanya dikasih segini mas, gitu kan? Nah artinya si istri ini tidak memiliki rasa qanaah, dan akhirnya ketika tidak punya qanaah itu dia akan berbuat zalim, ya, menuntut suaminya untuk menafkahi yang lebih besar, padahal belum tentu suaminya itu mampu. Nah ini karena si istri tidak memiliki sifat qanaah. Nah karena seorang suami dipaksa-paksakan seperti itu, suami tidak betah, dan terlebih-lebih lagi suami emosi karena sikap istrinya tersebut, akhirnya terjadilah bentrok. Juga sebaliknya, ketika seorang suami tidak bisa bertasamuh terhadap istrinya, ini juga bahaya. Seorang suami tidak memiliki tenggang rasa, tidak mentolerir kelebihan dan kekurangan istri. Ya, ketika istrinya masaknya tidak enak, diprotes. Oh, ini kenapa? Masaknya kok tidak enak, asin sekali, gitu. Nah, marahlah dia karena tidak memiliki rasa tasamuh terhadap istrinya. Gitu. Istrinya dandannya tidak cantik gitu misalnya. Loh kenapa Mi? Kamu kok tidak cantik gitu dandanannya? Sudah saya belikan bedak mahal-mahal tetap baik pesek irungnya gitu kan? Nah, itu. Karena nggak punya tenggang rasa ini suami ini. Akhirnya seperti itu. Maka bertasamuh dan berqanaah ketika diamalkan dalam rumah tangga itu baik. Tapi ketika diindahkan, wah, itu akan menimbulkan kemudaratan yang besar. Itu contoh kecil qanaah dan tasamuh dalam berkeluarga. Baiknya ketika diamalkan dan buruknya ketika ditinggalkan. Dan qanaah dan tasamuh ini tentunya tidak hanya masuk dalam ranah rumah tangga saja, karena perkara-perkara muamalah itu banyak. Baik dalam beragama, ya, berumah tangga, hubungan antar teman. Baik dalam berdakwah juga. Ketika Nabi berdakwah, subhanallah, Nabi sangat tasamuh sekali. Beliau tidak senantiasa tidak suka memaksakan kehendak beliau ketika mendakwai meskipun itu benar adanya.
Ya, ketika ada seorang peminum khamar, dia masih suka khamar dan berzina, izin sama Rasul. Ya Rasul, saya itu pengen masuk Islam, tapi kok saya masih punya watak buruk ini, kebiasaan buruk. Saya masih suka minum-minum keras dan berzina. Kata Nabi, oh ya sudah, yang penting kamu mau masuk Islam toh, ya sudah, kamu lakukan seperti itu. Ya, dia mau masuk Islam, tapi dengan syarat masih mau minum khamar dan berzina. Gitu. Ditolerir lah itu sama Rasul. Tapi tidak sampai di situ, Rasul tetap senantiasa mendakwai agar kebiasaan buruknya itu lepas. Nah, para ulama ketika menjelaskan hadis ini bukan berarti Nabi itu membiarkan kemungkaran, tidak. Tapi Nabi itu mendiamkan kemungkaran untuk menghindari kemungkaran yang lebih besar. Dan itu butuh namanya tasamuh. Udah, enggak apa-apa, tetap minum khamar, tetap masih seperti itu, tapi kamu mau masuk Islam. Daripada kamu musyrik. Karena musyrik itu kemungkarannya lebih besar daripada minum khamar. Tapi kan tidak sampai di situ. Nabi tetap mendampingi dakwahnya. Tetap didampingi orang itu. Mas, gimana? Sudah puas minumnya? Sudah zina belum hari ini? Nah, ketika waktunya tepat menasehati. Ya, ketika waktunya tepat menasehati baru Rasul ngomong, ini jangan zina. Ya, bagaimana kalau ibumu dizinai? Apakah kamu rela? Nah, ketika kan orang ini ketika didakwai seperti ini dia sudah punya iman, sudah masuk Islam. Akhirnya tersentuhlah ya keimanannya dan hatinya. Akhirnya dia mau menerima Islam secara keseluruhan. Tapi ketika pada waktu itu dia belum masuk Islam, ketika musyrik ditanya seperti itu, bagaimana kalau ibumu dizinai? Dia pasti akan menjawab, ya biarin lah, itu ibu saya. Karena apa? Hatinya belum ada iman. Tapi ketika dia sudah masuk Islam, dinasihati, akhirnya masuklah itu. Itu salah satu tasamuh dalam berdakwah. Gitu. Dan dalam beragama juga, kita harus adanya rasa toleransi dan tenggang rasa, terutama sesama umat muslim. Ya, selama perkara-perkara itu perkara yang sudah bisa ditoleransi, kita memang harus mentoleransi itu. Karena apa? Karena seperti tadi prinsip muamalah itu aturan-aturan dalam muamalah itu diciptakan ya untuk kebaikan manusia, hubungan antar manusia. Gitu. Tasamuh, toleransi dan qanaah. Karena ketika kita tidak memiliki rasa tasamuh, maka juga akan muncul sifat egois, merasa benar sendiri. Dan ketika kita tidak memiliki rasa qanaah, kita pun tidak akan memiliki sifat mudah bersyukur dan lain sebagainya. Ya. Maka dari itu apapun yang terjadi, qanaah harus senantiasa kita pegang, terutama dalam berhubungan dengan sesama manusia, dan tasamuh. Ya, itu tadi contoh dalam keluarga dan berdakwah. Kemudian yang sering mungkin teman-teman mahasiswa dan maupun teman-teman pekerja yang terutama pekerja tim, qanaah dan tasamuh itu juga penting. Ya, ketika dalam sebuah tim, baik itu bekerja maupun membuat suatu acara, tim-tim dan lain sebagainya, ketika tidak ada rasa tasamuh dan qanaah, itu juga akan berbahaya. Kamu gimana? Kayak gini kok enggak bisa, gitu kan? Masa gini aja enggak bisa? Ya itu kan kita harus butuh qanaah. Oh ya sudah, memang dia bisanya seperti ini. Ya diterimalah dengan lapang dada. Qanaah. Ya sudah seperti ini. Dan juga harus ada tasamuh. Seorang ketua misal, direktur menyuruh bawahannya. Kok enggak bisa? Nah, itu harus ada tasamuh. Karena kata Nabi, engkau tidak boleh menyuruh pembantumu itu melebihi dari batas kemampuannya. Dulu pernah ada kisah seorang pembantu yang disuruh, kok enggak bisa? Karena dia tidak mampu. Akhirnya majikannya marah-marah dan ketahuanlah oleh Nabi. Apa kata Nabi? Kalau memang dia tidak bisa, ya sudah biarkan saja. Kalau kamu tidak suka, pecat. Nah, itu juga termasuk tasamuh terhadap bawahan. Ketika kita punya bawahan kita tidak bisa mengerjakan sebagaimana keinginan kita, kok mampunya seperti itu, ya tasamuhlah kita. Gitu. Kita berikan tenggang rasa. Kita toleransi. Ya. Gitu. Dan juga kita harus qanaah. Oh, harus diterima. Oh ya, ini memang tim saya seperti ini kemampuannya. Anak saya seperti ini kemampuannya. Suami saya seperti ini kemampuannya. Teman saya seperti ini kemampuannya. Saya tidak bisa memaksakan kehendak. Karena memang seperti itulah kemampuannya. Nah, itu dibutuh namanya qanaah dan juga tasamuh. Ya, jadi jamaah sekalian, Islam sangat indah, sudah mengatur hubungan yang sedemikian rupa
agar kita semua senantiasa berada di atas jalur kemaslahatan. Maka dari itu, senantiasalah kita menanamkan sifat qanaah dan tasamuh dalam diri kita masing-masing. Kalau kita sudah bisa, maka qanaah dan tasamuh itu akan menimbal dari satu orang ke orang lainnya, sehingga terbentuklah masyarakat yang tertib, masyarakat yang penuh maslahat. Gitu. Oke Ustadz, kita break dulu. Setelah ini akan ada segmen sharing dari teman-teman kita, dari teman LTK Stein dan IKM STIMIK. Tetap saksikan program acara Lembar Hikmah di wpitv.stimik.swp.ac.id. Salli ya Rabbi Salli ya Rabbi Salli ya Rabbi Salli ya Rabbi Huwan nuru yahdil haq. It's happening soon, it's happening soon. Its center's been blowing in my direction. To me it is new, to me it is new. And it's not gonna change for anybody. And it's gonna be our last memory. And it's led me on and on to you. Oh, her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Ya Banil Mustafa farhamu abdakum wajburu
pemirsa, masih kembali di program acara Lembar Hikmah. Kali ini kita akan sharing tentang materi atau tema kali ini yang sudah dibahas oleh Ustadz Fahmi tentang qanaah dan tasamuh. Mungkin dari teman-teman LDK ada yang mau bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fida dari LDK Al-Fatah, Stain Pekalongan, ingin bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan masalah qanaah. Bagaimana sih cara seseorang agar mampu memiliki sifat qanaah dan tasawuf? Apakah dengan iman saja atau dengan yang lainnya? Ya. Satu lagi, tadi kan dijelaskan qanaah itu adalah menerima pemberian Allah itu. Tapi apakah kita sebagai seorang apakah kita itu boleh meminta sesuatu yang lebih? Sebagai contohnya, seorang istri mendapatkan nafkah dari suaminya sekian, tapi sebagai seorang istri ingin mendapatkan yang lebih, yaitu dengan cara seorang istri itu bekerja. Nah, apakah itu kita termasuk orang-orang yang tidak qanaah atau bagaimana? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertama, bagaimana agar kita bisa memiliki sifat qanaah? Apakah dengan iman saja atau dengan yang lainnya? Jelas. Pertama, kita harus beriman bahwa setiap mukmin ataupun mukminah itu harus memiliki sifat qanaah itu tadi. Nah, tapi tadi sebagaimana saya sebutkan bahwa antara qanaah dan tasamuh itu harus senantiasa ada. Kalau kita mau qanaah harus ada unsur tasamuh, tenggang rasa, mentoleransi atas objek yang ingin kita qanaah itu tadi. Gitu. Selain itu, tidak hanya itu, kita harus juga merasa diri, ya. Merasa bahwa diri kita itu juga masih ada kekurangan dan kita itu juga bukan manusia super, ya. Masih ada kekurangan dan bukan manusia yang serba bisa. Maka di sinilah harus ada namanya qanaah. Gitu. Oh iya, enggak apa-apa lah. Memang kamu bisanya seperti itu ya Mas. Misal kalau ngasih nafkah sebagai istrinya. Toh saya juga tidak bisa memberikan kamu hasil yang maksimal, seperti itu. Gitu. Kemudian juga ketika kita bekerja tim, ada lawan tim kita kerjanya hanya bisa seperti itu saja. Sudah kita harus qanaah. Oh, saya juga belum tentu bisa kok seperti dia. Gitu kan? Ketika juga sama ketika seorang majikan menyuruh pembantunya, belum tentu majikan itu bisa seperti pembantunya itu. Bahkan ketika mengerjakan apa yang dikerjakan pun bisa jadi majikannya itu lebih buruk gitu. Jadi seperti itu. Pertama memang harus adanya tasamuh agar bisa qanaah, mengoreksi diri. Kita juga tidak seperti itu, belum tentu bisa. Maka dengan seperti itu, kita akan lebih mudah untuk memiliki sifat qanaah itu tadi. Kemudian kalau kita berbicara masalah, apakah ketika seorang istri yang diberikan nafkah sekian, kemudian dia ingin memperbaiki hidup, itu apakah dia termasuk tidak berqanaah? Jadi seperti ini, qanaah itu juga, jadi qanaah itu ada satu unsur yang membedakan antara qanaah dan ingin yang lebih, Mbak. Dalam qanaah itu, kalau kita ingin sesuatu yang lebih, tapi diiringi dengan menyalahkan, kamu tuh gimana gini-gini aja kok nggak bisa. Nah itu, kemudian kita tidak bisa menerimanya, maka itu kita pertentangan daripada qanaah itu tadi. Artinya bisa dikatakan juga kufur. Tapi ketika kita menerima dengan lapang dada atas apa yang terjadi, apa yang didapatkan, gitu. Kemudian kita ikhlas, tidak ada rasa menyalahkan, kemudian kita ingin menjadi lebih baik, ya itu tidak apa-apa. Gitu. Artinya silakan kita ingin yang lebih baik, artinya memperbaiki apa yang sudah ada, tapi tanpa menyalahkan. Gitu. Seperti tadi contohnya sebenarnya istri kok kurang gitu. Sudah qanaah nih, tapi kok masih kurang, kan nggak boleh gitu juga kan? Karena dengan qanaah tidak menyelesaikan masalah, ibarat kata seperti itu. Kalau hanya makan qanaah seolah-olah ini seperti tameng suami. Enggak apa-apa deh, qanaah gitu kan. Akhirnya nanti keluarganya malah kacau. Nah, ini penyalah arti ataupun penyalahgunaan daripada arti qanaah itu. Jam berapa nih? Saya mau pulang aja, nggak mau malam-malam. Yang penting dapat 20.000 ya sudah. Tinggal saya bilang, ini dek 20.000 qanaah gitu. Ya nggak seperti itu juga gitu kan. Boleh seorang istri ketika merasa nggak cukup harus membantu suaminya gitu. Justru bisa jadi itulah arti daripada mana qanaah, Mbak. Menerima, tapi tidak hanya terima tok gitu. Dia tetap berusaha untuk memperbaiki itu. Dulu banyak sekali kisah-kisah seperti Asma.
Ya, ketika suaminya tidak mampu, ya dia tetap qanaah, menghargai suaminya, bertasamuh pada suaminya. Tapi dia tidak hanya diam diri, dia bantu suaminya ke kebun kurma mencari kurma. Jadi seperti itulah arti qanaah. Itu ya. Saya mau bertanya tentang qanaah. Qanaah itu kan artinya menerima apa adanya. Tapi bagaimana cara move on ketika dalam keadaan qanaah? Jika kita ingin sukses, jika ingin sukses kan kita harus merasa kurang, karena dengan merasa kurang itu akhirnya kita bersemangat untuk bisa menjadi sukses. Tapi sedangkan kita dalam keadaan berqanaah, terima apa adanya gitu. Iya. Jadi ketika kita ingin sukses gitu ya, kita harus senantiasa merasa kurang. Lebih tepatnya jangan merasa kurang, Mas, tapi merasa ingin lebih baik. Gitu. Karena kalau kita merasa kurang itu konotasinya negatif. Itu tidak menerima itu tadi, tidak qanaah dan dekat dengan kekufuran. Sedangkan Islam ala kulli hal, gitu kan. Apapun yang terjadi kita harus senantiasa menerima secara cukup. Gitu. Karena kalau kita ingin sukses, ingin lebih maju, kok yang kita pakai adalah prinsip senantiasa merasa kurang, maka itu nanti dikhawatirkan akan terjerumus dalam kekufuran. Tapi ketika prinsip yang kita gunakan adalah menjadi yang lebih baik, maka itu adalah spirit yang positif. Sebagaimana diperintahkan dalam Islam itu fastabil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, ingin menjadi senantiasa lebih baik. Gitu. Jadi kita jangan senantiasa menyalahartikan qanaah sehingga kita menjadi orang yang pesimis. Ya, orang pesimis karena tadi muamalah tidak berdiri sendiri ataupun tidak hanya dalam qanaah saja, tapi juga banyak syariat-syariat lain seperti kita bekerja keras dan lain sebagainya. Gitu. Jadi qanaah jangan kita jadikan sebagai standar tertinggi dalam bermuamalah, tapi jadikanlah itu sebagai kontrol diri ya, Mas. Artinya itu qanaah lebih tepatnya dijadikan seperti itu. Karena ketika qanaah kita itu menjadikan sebagai standar total, maka jadi seperti itu. Orang akan pesimis, akan menyalahgunakan qanaah seperti suami itu tadi. Gitu kan? Dan lain-lain sebagainya. Jadi seperti itu. Maka dari itu, ketika kita ingin berqanaah juga kita harus mempelajari hal-hal yang lain ya, agar qanaah itu bisa berjalan sebagaimana harapan gitu. Oke, pemirsa, itulah sharing-sharing dari tema kali ini. Mungkin kita akan break sebentar. Tetap jangan kemana-mana, tetap di Lembaran Hikmah. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV hanya di wpitv.timik.wp.ac.id WPI TV Timik wp.it.id WPI TV. WPI TV. Bring the world into you. Bring the world into you. Hai guys, ini aku Fatir. Jangan lupa nonton WPI TV terus di wpitv.stimik-wp.ac.id. Oke, jangan lupa ya. WPI TV brings the world into you.
Oke pemirsa, masih di lembaran hikmah dan sebelumnya sudah disampaikan tentang tema kita qanaah dan tasamuh yang qanaah dan tasamuh itu saling berketerkaitan satu sama lain bahwa tidak bisa dipisahkan. Sebelum kita qanaah dan tasamuh kita harus mengkontrol diri sendiri dulu ya Ustadz, benar. Terus kita itu manusia itu harus memiliki rasa qanaah dan tasamuh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin Ustadz bisa memberikan nasihat-nasihat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kepada jamaah sekalian, kaum mukminin maupun mukminah, sesungguhnya kemaslahatan itu adalah cita-cita kita bersama, yang dimana cita-cita bersama itu harus kita laksanakan bersama-sama. Islam itu akan sangat begitu indah dan nikmat apabila diamalkan, apabila mana setiap pemeluk-pemeluknya ataupun setiap umat Islam secara person maupun kelompok itu dapat mengamalkan Islam dengan baik. Qanaah dan tasamuh itu adalah bagian daripada aturan-aturan yang sudah Allah dan Rasulnya tentukan, yang sudah dirumuskan untuk diamalkan oleh setiap hamba-hambanya agar terciptalah sebuah kemaslahatan umat dalam bermuamalah agar tetap di atas jalan kemaslahatan. Maka dari itu, marilah mulai dari kita sendiri untuk senantiasa berlatih untuk bisa senantiasa memiliki sifat qanaah, agar bertasamuh terhadap sesama, ya, yang dimana apabila kita meninggalkan tasamuh dan qanaah, maka dikhawatirkan akan timbullah suatu kekacauan. Gitu aja. Mungkin tutup. Iya, dengan doa. Ya, mungkin untuk lebih afdalnya agar senantiasa diridhai Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil Islami dina nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma arinal haqqa haqqan wa tinabah wa arinal batila batila wa tinabah. Allahumma ansarul mujahidin fil Filistin, fil Iraq, fil Syam, fil Indonesia. Allahumma ansarul mujahidin fi sabilillah ala kulli zaman wal makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana atina amin ya rabbal alamin. Oke pemirsa, kita sudah di akhir pengunjung acara. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Fahmi dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada Ustadz Fahmi yang sudah memberikan sebuah materi, sudah menyampaikan tema kita kali ini tentang qanaah dan tasamuh. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada tim Rebana Al-Mujahidin yang sudah setia mengiringi acara lembaran hikmah, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada LDK Stein dan IKM STIMIK yang sudah meramaikan ikut serta dalam acara ini. Dan saya terima kasih kepada seluruh tim program acara lembaran hikmah dan kepada pemirsa yang sudah setia menonton acara program lembaran hikmah. Tetap saksikan program acara lembaran hikmah di wpitv.stimik.wp.ac.id. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahatil atiyar tashidu fil layalil maut.